Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya dalam hati, apakah Allah masih peduli pada diriku yang penuh dosa ini? Pernahkah kita merasa hina, kotor, dan jauh dari rahmat Allah karena maksiat yang terus terulang, meski kita sudah berulang kali berjanji untuk berubah, namun selalu jatuh di lubang yang sama? Jika iya, maka dengarkan baik-baik. Jangan tinggalkan video ini, karena bisa jadi justru kamulah yang sedang Allah dekati secara diam-diam. Banyak orang mengira cahaya Allah hanya turun kepada mereka yang terlihat soleh, rajin ibadah, dan bersih dari dosa. Padahal, sejarah para kekasih Allah membuktikan sebaliknya. Ada hati-hati yang disinari cahaya Allah meski pemiliknya masih terjatuh dalam maksiat. Ada jiwa-jiwa yang masih bergelimang dosa, namun Allah jaga hatinya agar tidak mati. Ingatlah, dosa terbesar bukanlah maksiat itu sendiri, tetapi ketika hati tidak lagi merasa bersalah saat bermaksiat, ketika dosa terasa biasa, ketika nasihat tak lagi menyentuh, ketika air mata tak lagi jatuh saat nama Allah disebut. Dan sebaliknya, tanda cahaya Allah masih hidup di dalam hati adalah ketika pelakunya masih gelisah dengan dosanya, masih takut pada murkanya, dan masih berharap pada ampunannya. Video ini bukan untuk membenarkan maksiat, tetapi untuk menyadarkan, agar kita tahu bahwa selama hati masih hidup, selama rasa takut kepada Allah masih ada, maka pintu taubat belum tertutup. Bahkan bisa jadi, Allah sedang menyiapkan perubahan besar dalam hidupmu. Lalu apa saja tanda hati yang disinari cahaya Allah meski pelakunya masih terjatuh dalam dosa? Mari kita mulai pembahasannya pada bab pertama. Bab 1. Hati masih merasa takut dan malu kepada Allah. Tanda pertama bahwa hati masih disinari cahaya Allah adalah adanya rasa takut dan malu kepadanya, meski seseorang masih terjatuh dalam maksiat. Perhatikan ini baik-baik. Orang yang benar-benar mati hatinya tidak lagi takut saat bermaksiat. Ia tidak merasa bersalah, ia bahkan bangga menceritakan dosanya. Namun orang yang hatinya masih hidup justru merasa gelisah. Hatinya tidak tenang, tidurnya terganggu, jiwanya terus bertanya, sampai kapan aku seperti ini? Rasa takut ini adalah cahaya, rasa malu ini adalah rahmat. Karena Allah tidak akan memberikan rasa takut kepada hati yang telah Allah tinggalkan. Justru rasa takut itulah bukti bahwa Allah masih berbicara dengan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malu adalah bagian dari iman. Maka selama rasa malu kepada Allah masih ada, iman itu belum padam. Cahaya itu masih menyala meski redup. Kadang Allah membiarkan seseorang jatuh dalam dosa berulang kali, bukan karena Allah ridho pada maksiatnya, tetapi karena Allah ingin melihat sejauh mana ia kembali. Apakah ia akan menyerah dan putus asa, atau ia tetap kembali mengetuk pintu taubat, meski dengan langkah tertatih. Jika setiap kali bermaksiat hatimu mencerit, air matamu jatuh dalam doa, dan dadamu terasa sesak karena takut pada Allah, maka ketahuilah, itu bukan kebencian Allah, itu justru tanda perhatiannya. Bab 2. Masih mencintai kebaikan dan membenci dosa sendiri. Tanda kedua bahwa hati masih disinari cahaya Allah adalah ketika seseorang masih mencintai kebaikan dan membenci dosanya sendiri. Meski ia belum mampu meninggalkan maksiat secara sempurna, namun hatinya tidak pernah membela dosa itu. Ia tidak mencari pembenaran, ia tidak mengatakan ini sudah takdirku. Sebaliknya, ia mengakui kesalahan dan membenci perbuatannya. Ia masih tersentuh oleh ayat Al-Quran, ia masih menangis saat mendengar nasihat, ia masih bahagia melihat orang soleh, ia masih ingin berubah, meski langkahnya lambat. Inilah tanda cahaya Allah masih bekerja di dalam hati, karena hati yang gelap akan membenci nasihat dan memusuhi kebaikan. Sedangkan hati yang bercahaya, meski terluka oleh dosa, tetap rindu pada jalan yang benar. Ingatlah, para pendosa yang paling dekat dengan taubat adalah mereka yang membenci dosanya. Bukan mereka yang merasa dosanya wajar. Allah Maha mengetahui isi hati. Allah tahu siapa yang sedang berjuang dan siapa yang sengaja larut. Maka jika hari ini kamu masih terjatuh, namun hatimu menangis, jiwamu menyesal, dan hatimu masih ingin dekat dengan Allah, jangan putus asa. Bisa jadi cahaya itulah yang suatu hari akan menuntunmu pada taubat yang benar, taubat yang mengubah seluruh hidupmu. Karena Allah tidak melihat siapa yang paling sedikit dosanya, tetapi siapa yang paling jujur dalam kembali kepadanya. Bab 3. Hati tidak tenang saat jauh darinya. Tanda berikutnya bahwa hati masih disinari cahaya Allah
adalah hati yang tidak pernah tenang saat jauh darinya. Meski seseorang sibuk dengan dunia, tenggelam dalam dosa, atau larut dalam maksiat, tetap saja ada ruang kosong di dalam dadanya yang tidak bisa diisi oleh apapun. Ia bisa tertawa, namun hatinya sepi. Ia bisa terlihat bahagia, namun jiwanya lelah. Saat malam tiba dan suasana sunyi, hatinya berbicara, menegur, bahkan menyalahkan dirinya sendiri. Kegelisahan ini bukan azab, melainkan panggilan. Allah menjadikan ketenangan hanya ada dalam mengingatnya. Maka ketika hati tidak tenang, itu tanda bahwa hati tersebut masih mengenal sumber ketenangan sejati. Jika hati sudah mati, ia tidak akan gelisah. Ia akan merasa biasa saja meski jauh dari Allah. Kegelisahan ini adalah cahaya. Ia mendorong seseorang untuk kembali, meski perlahan. Ia menjadi alarm iman yang terus berbunyi, mengingatkan bahwa ada yang salah dan harus diperbaiki. Maka jangan benci kegelisahan itu, karena bisa jadi itulah cara Allah memanggilmu pulang. Bab 4. Masih mau berdoa meski merasa tidak pantas. Tanda lain dari hati yang masih bercahaya adalah masih adanya keinginan untuk berdoa meski merasa diri penuh dosa. Ia mungkin berkata, "Aku malu kepada Allah," namun tetap saja tangannya terangkat, lisannya memohon, dan hatinya berharap. Ini adalah tanda besar. Orang yang hatinya gelap tidak lagi berdoa. Ia merasa putus asa, merasa doanya sia-sia, atau bahkan merasa tidak membutuhkan Allah. Sebaliknya, orang yang hatinya masih hidup, tahu bahwa satu-satunya tempat kembali hanyalah Allah. Meski doanya terbata-bata, meski air matanya jatuh dalam penyesalan, itu adalah cahaya. Allah Maha mendengar doa hamba yang datang dengan hati hancur. Bahkan doa orang yang penuh dosa, namun jujur dan berharap, lebih Allah cintai daripada ibadah yang sombong. Jika kamu masih berdoa di tengah maksiatmu, itu tanda Allah belum menutup pintunya. Itu tanda Allah masih memberimu harapan, agar suatu hari doa itu berubah menjadi taubat yang sungguh-sungguh. Bab 5. Tidak membenci nasihat dan kebenaran. Hati yang masih disinari cahaya Allah tidak membenci nasihat, meski nasihat itu terasa menyakitkan. Ia mungkin tersinggung, mungkin menangis, namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa nasihat itu benar. Ia tidak memusuhi orang soleh, ia tidak membenci ayat Al-Quran, ia tidak marah ketika ingatkan tentang akhirat. Bahkan jika lisannya menolak, hatinya tetap mengakui kebenaran itu. Berbeda dengan hati yang gelap, yang akan merasa terganggu dengan kebaikan, merasa risih dengan orang yang taat, dan menganggap nasihat sebagai ancaman. Hati seperti itu telah kehilangan cahaya. Jika hari ini hatimu masih tersentuh saat mendengar kebenaran, meski kamu belum mampu mengamalkannya secara utuh, itu tanda cahaya Allah masih bekerja. Jangan remehkan rasa tersentuh itu, karena dari situlah perubahan besar seringkali dimulai. Allah menanamkan cahaya di hati agar kebenaran selalu terasa indah, meski jalan menuju kebenaran terasa berat. Bab 6. Masih berharap pada ampunan Allah. Tanda paling kuat bahwa hati masih hidup adalah harapan kepada ampunan Allah. Meski dosa terasa banyak, meski masa lalu terasa gelap, ia tidak pernah berhenti berharap bahwa Allah Maha Pengampun. Harapan ini adalah cahaya, karena putus asa adalah sifat orang yang tidak mengenal Allah. Selama seseorang masih yakin bahwa rahmat Allah lebih luas dari dosanya, maka ia masih berada dalam lindungan cahaya iman. Allah sendiri melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya, maka ketika hatimu masih berharap, itu bukan bisikan syaitan, tetapi bisikan iman. Allah ingin kamu terus kembali, meski berkali-kali jatuh. Ingat, Allah tidak menunggu hamba yang sempurna. Allah menunggu hamba yang mau kembali. Selama harapan itu masih ada, selama hati masih ingin dimaafkan, maka cahaya itu belum padam. Dan bisa jadi, dari harapan itulah, Allah membimbingmu menuju taubat yang kelak mengubah seluruh arah hidupmu dengan izin dan ridhonya. Bab 7. Masih takut jika Allah meninggalkannya. Tanda lain bahwa hati masih disinari cahaya Allah adalah adanya rasa takut yang mendalam jika suatu hari Allah benar-benar meninggalkannya. Ia bukan hanya takut pada dosa, tetapi lebih takut lagi jika Allah mencabut hidayah dari hidupnya. Orang yang hatinya masih hidup sering berdoa, "Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk."
Ketakutan ini bukan tanda lemahnya iman. Justru inilah bukti iman itu masih bernapas. Karena hanya orang yang mengenal Allah yang takut kehilangannya. Meski masih terjatuh dalam maksiat, hatinya tidak pernah merasa aman dari murka Allah. Ia sadar, jika Allah berpaling, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkannya. Ketakutan ini membuatnya terus berjaga, meski langkahnya belum sempurna. Rasa takut kehilangan Allah adalah cahaya. Ia menjaga hati agar tidak berani meremehkan dosa. Ia menahan seseorang agar tidak semakin jauh. Dan bisa jadi, ketakutan inilah yang suatu hari akan mengantarkannya pada taubat yang sungguh-sungguh dengan izin dan ridho Allah. Bab 8. Masih merindukan hidup yang lebih baik di sisi Allah. Hati yang masih bercahaya selalu memiliki kerinduan untuk menjadi lebih baik. Meski realitanya belum berubah, di dalam hati selalu ada doa, andai aku bisa lebih dekat dengan Allah. Kerinduan ini adalah tanda bahwa cahaya Allah belum padam. Karena hati yang gelap tidak lagi bermimpi tentang kebaikan. Ia puas dengan kondisi dosanya. Ia tidak punya keinginan untuk berubah. Orang yang hatinya masih hidup sering membayangkan hidup yang lebih tenang, ibadah yang lebih khusyuk, dan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Meski ia belum mampu mewujudkannya hari ini, mimpi itu tidak pernah hilang. Allah menanamkan kerinduan ini sebagai benih perubahan. Tidak semua orang langsung berubah secara instan. Ada yang Allah bimbing perlahan, sedikit demi sedikit, hingga tiba waktunya cahaya itu tumbuh sempurna. Jika hari ini kamu masih merindukan hidup yang lebih baik di sisi Allah, jangan remehkan perasaan itu. Karena bisa jadi, itulah undangan Allah agar kamu bersiap untuk pulang. Bab 9. Masih menjaga sisa ketaatan, sekecil apapun. Tanda penting lainnya adalah masih adanya ketaatan meski sangat kecil. Bisa jadi hanya satu sholat yang dijaga, satu doa yang tidak pernah ditinggalkan, atau satu kebiasaan baik yang tetap dipertahankan. Jangan meremehkan ketaatan kecil ini, karena setan selalu ingin membuat seseorang meninggalkan semuanya sekaligus. Namun Allah justru menjaga hambanya melalui ketaatan kecil yang konsisten. Orang yang hatinya masih bercahaya tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Allah. Meski ia jatuh dalam maksiat, ia masih punya satu tali yang menghubungkannya dengan Allah. Dan tali itulah yang kelak bisa menariknya kembali. Allah Maha mensyukuri amal kecil hambanya. Selama masih ada satu pintu ketaatan yang terbuka, selama itu pula cahaya masih menyala. Jika hari ini kamu merasa imanmu lemah, jangan menyerah. Jagalah satu kebaikan itu, karena dari situlah Allah bisa membangun perubahan besar dalam hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Jangan putus asa dari cahaya Allah. Saudaraku, jika dari semua tanda yang telah kita bahas tadi ada yang terasa sangat dekat dengan dirimu, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa hatimu belum mati. Cahaya Allah masih ada meski tertutup oleh dosa. Ingat, Allah tidak membenci hamba yang jatuh, tetapi Allah membenci hamba yang berhenti kembali. Selama hatimu masih takut, masih berharap, masih rindu dan masih ingin dekat dengan Allah, maka pintu taubat masih terbuka lebar. Jangan tunda untuk kembali, jangan menunggu menjadi sempurna. Datanglah kepada Allah dengan keadaan apa adanya. Karena Allah Maha menerima hamba yang datang dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Jika video ini menyentuh hatimu, jadikan ia sebagai titik awal perubahan. Mulailah dari satu kebaikan kecil hari ini. Dan jika kamu ingin dikuatkan, jangan berjalan sendirian. Klik tombol subscribe, like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang mungkin sedang berjuang seperti kamu. Tulis di kolom komentar, "Aku ingin berubah karena Allah," sebagai bentuk niat dan doa bersama. Semoga Allah menjaga cahaya di hati kita, menguatkan langkah kita menuju taubat yang benar, dan mengumpulkan kita dalam ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.